Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihi yahtadun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita muliakan Bunda Heni lagi di kamar. Semoga ikut mendengarkan. Sama-sama kita hormati Nanda Said Bismillah. Syafiq. Semoga keduanya jadi anak soleh, para ta'ayun, takina imama. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Insyaallah dengan syukur kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita aturkan pada suri dataran kita, junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat dan insyaallah pada kita semua. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan kita memperbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan amalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik Said, Muhammad Fakih dan Syafiq dan Bunda yang Allah mendengarkan. Kita lanjutkan materi kita masih dari kitab atau buku Risalah Dakwah Kontemporer. Sebelum kita lanjutkan, kita kirimkan doa kepada penyusun kitab ini, kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek-kakek kita yang telah banyak mengajarkan hal kepada kita. Semoga apa yang mereka ajarkan menjadi amalan jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan pahala insyaallah terus mengalir hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah amin. Baik, saya kita lanjutkan masih di bab 1 ya, sikap muslim terhadap Islam. Sebelumnya kita sebelumnya membahas tentang Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan pekan lalu kita sudah membahas tentang antasyhada alla ilaha illallah. Berarti kita coba lanjut ke wa anna muhammadar rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Muhammad itu siapa? Nabi ya. Dan juga disebut di sini wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Nah, kita balik ke awal dulu. Yang paling terkenal kan ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita secara singkat saja ya saya. Bahwasanya Allah itu berfirman bahwa Dia hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu pengatur. Nah, kan kita tahu bumi ini telah terbentuk, udah siap huni sekitar 4 miliar tahun yang lalu kata ilmuwan. Dinosaurus muncul 200 juta tahun yang lalu. 200 juta tahun yang lalu. Nah, manusia purba beda dengan kita, itu dibilang sekitar 3 atau 4 juta tahun yang lalu. 4 juta, 3 juta atau 4 juta tahun yang lalu. Dinosaurus punah sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, kita manusia itu disebutkan ada yang bilang 5.000 tahun yang lalu. Kalau itu benar berarti itu artinya Nabi Adam itu siapa? Manusia pertama. Jadi kan Allah menciptakan semacam ada bumi terus menciptakan air segala macam, ada tumbuhan, ada hewan. Tapi juga ada dinosaurus, ada manusia purba. Nah, Allah juga menciptakan namanya Adam, manusia pertama, nenek moyang kita pertama kali. Iya. Manusia purba sampai dinosaurus gak ada dua. Nanti sesi pertanyaannya belakangan aja ya, biar kita selesai. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Oke. Nah, tadi sampai mana jadinya? Kan Allah menciptakan banyak sekali makhluk. Bumi itu makhluk, segala yang diciptakan disebut makhluk. Sedangkan Allah itu mencipta disebut Khaliq, sang pencipta.
Allah ciptakan bumi sudah layak huni, layak ditinggali itu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Ada dinosaurus yang pada mati, lalu muncul manusia purba, ada lagi Nabi Adam manusia pertama kali. Itu disebutkan Nabi Adam itu langsung turun di bumi atau di tempat lain dulu? Di tempat lain dulu. Tempat lain dulu kan, kalau Arab berkali kali ketika menjalin selalu khalifah. Ada di surga dulu kan. Nah, jadi nanti dengerin aja dulu. Jadi kata Allah, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Kenapa ada khalifah? Pengatur atau pengelola bumi ini atau wakil gitu istilahnya. Karena memang bumi ini diciptakan oleh Allah, punya Allah, tapi dikelola oleh makhluknya. Ini terserah Allah kan. Allah kan inna ala kulli syai'in qadir kan. Terus malaikat ini berkata pada Allah, ngapain ciptain, kurang lebih begitu, ciptain di bumi. Ini penting dibahas. Saya sebutin agak panjang nggak apa-apa. Padahal kata malaikat nanti itu manusia itu bakal merusak sama menumpahkan darah. Nah, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, sebenarnya aku tahu yang nggak kamu tahui. Terus Allah mengajarkan semua nama pada Nabi Adam. Sono bukan belum di bumi berarti kan? Iya. Di surga berarti itu kan, kita nggak di surga gitu. Nah, terus Allah berkata pada malaikat nih, ini coba sebutin semua ini. Nah, bisa kan kata malaikat apa? Qalu subhanaka la ilma lana. Maksud engkau ya Allah, kami nggak ada ilmu, kecuali engkau ajarkan kepada kami. Nah, terus Allah mengatakan pada Nabi Adam, apa kata Adam? Ya Adamu uskun, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Nah, dikasih tahu lah sama Nabi Adam nama-namanya. Nah, sudah di situ malaikat akhirnya di situ bisa dibilang Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Tapi ini nggak disebut yang malaikat spesifiknya malaikat apa, malaikat tingkat derajat yang mana nggak disebut kan sama Allah. Apa kata Allah? Wa qulna wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah, udah kamu sujud hormat nih semua, kamu malaikat sujud hormat pada Nabi Adam, semuanya sujud illa kecuali iblis. Nah ini penting nih saya. Tadi kan Allah berkata pada malaikat, tapi kok tiba-tiba ada iblis disebut di situ? Kenapa tuh? Iblis ini jin, terbuat dari api, sedangkan malaikat terbuat dari cahaya, beda. Tadi kan wa qala rabbuka lil malaikati, kata Allah kan, ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat. Tapi kalau tiba-tiba di sini ada disebut iblis, kenapa Said? Nah itu juga disebutkan bahwa di bumi ini pernah ada makhluk lain kan sebelum manusia. Terus disebutkan bahwa dalam di Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir, mengatakan bahwa bumi ini dulu banyak jin. Jin ini berbuat kerusakan di bumi, menumpah darah. Lalu mereka dimusnahkan. Maksudnya diberangus gitu kejahatan para jin ini. Nah itu salah satu pasukannya namanya iblis atau yang orang sebut Azazil gitu. Nah itu dia mulia. Saking mulianya gimana? Dia bisa berjajan dengan malaikat kan? Tadi kan Allah menciptakan Adam. Kalau tiba-tiba disebutkan illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis pada Nabi Adam. Kenapa dia ini? Alasannya apa kata iblis? Kok dia nggak mau sujud pada Nabi Adam, kenapa? Nggak tahu. Nah di ayat disebutkan bahwa kata iblis katanya khalaqtani min nar. Kalau tahu mintir atau kebalikannya gitu. Kata iblis, wah saya kan diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam kita ini diciptakan dari tanah kan diinjak-injak, ya kan? Iya. Nah itu muliaan api dong kata iblis gitu. Tapi ini kan bahaya dia kan. Kenapa dia bahaya? Dia disebut aba wastakbar. Dia ini membangkang, nggak mau turut perintah Allah. Terus dia sombong. Karena yang boleh sombong itu cuma Allah Akbar kan, Allah yang Maha Besar. Nah itu dia laknat jadinya. Iblis pertama kali laknat gara-gara itu. Iblis itu setan, dia tuh bisa beranak dia bisa punya istri, punya anak-anak gitu. Setan-setan itu banyak dia iblis, banyak setannya.
Nah, terus jadi dia musuhan kan gara-gara Adam dia dilaknat, kata iblis kan, dia balas dendam. Nah, itu kan disebutkan Adam kata Allah wa qulna ya Adam uskun. Nah, di situ kan nanti disebutkan Adam punya pasangan, punya istri namanya Wah. Hawa. Ini sebelum turun ke bumi. Wa zawqal jannata. Nah, ini kata Allah, "Udah, kamu tinggal di sini nih," kata Allah. Jannah ini bisa dibilang surga, tapi yang bilang disebut taman-taman gitu, tapi nggak tahu disebut surga atau taman gitu. Jannah, kata Allah, udah wakula makan minumlah kamu berdua di sini, kamu di surga ini kan. Cuman ada larangan dari Allah. Apa kata Allah? Wala taqrabah hadhihi syajarah. Ini kamu boleh ngapain aja di surga, di taman ini, tapi jangan deketin satu pohon ini. Apa namanya? Nah, itu nggak disebut pohonnya apa, asyajarah doang kan, bahasa pohon. Cuman ada yang bilang pohon khuldi. Khuldi itu pohon kekekalan abadi, pohon abadi. Tapi kan juga ada surga khuldi. Beda, ada namanya pohon khuldi yang kekal. Khuldi itu maksud kekal, pohon kekal. Nah, disitulah iblis kan berjanji bakal menyesatkan Adam dan keturunannya ya. Iya. Ini kesalahan pertama kali oleh manusia. Apa kesalahan pertama kali oleh manusia? Tahu. Ya itu tadi kan di Allah bilang ke Nabi Adam sama Siti Hawa, katanya jangan deketin pohon ini, tapi bisikin sama iblis. Ada tafsir yang begitu bilang, sini Adam, kamu ini kan tahu malaikat gitu, kurang lebih begitu. Malaikat itu kekal, sedangkan kamu ini tidak kekal, maksudnya bakal mati gitu. Terus iblis bisikin Adam gimana? Ini pohon keabadian. Kalau kamu makan buahnya, nanti kamu jadi abadi. Wah, tertarik kan Adam sama Hawa, Nabi Adam sama Hawa, Siti Hawa. Dideketin lah itu pohon. Maka ada juga tafsir yang bilang malah dimakan buahnya, bukan cuma deketin. Jadi dia melanggar perintah Allah Nabi Adam. Dia jadi kena hukuman. Apa hukumannya? Masuk ke bumi. Turunkan ke bumi, betul. Ini kan disebutkan ini wakulnah bitu ba'dukum li ba'din adubah wakulnah bitu wakulnah bitu. Ya, turunlah kamu, turun dari surga ke bumi. Cuman ini memang sudah takdir Allah. Baik lagi ke tadi, ini kan memang sudah ketentuan Allah bahwa Adam itu harus jadi khalifah di bumi. Jadi pengurus bumi, pengelola bumi. Bukan di surga kan? Bukan. Kan sesuai dengan perintah firman Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya cerita diturunkanlah ini bumi Nabi Adam. Kan pertanyaannya kenapa baru 5.000 tahun yang lalu, sedangkan bumi ini kata ilmuwan kan sudah 4 miliar tahun yang lalu bisa dihuni. Kenapa kira-kira? Kok baru 5.000 tahun yang lalu atau 7.000 tahun yang lalu bisa dibilang kan? Kenapa? Ya karena coba bayangkan kalau Nabi Adam itu tinggal di bumi 200 juta tahun yang lalu ketika ada dinosaurus. Susah nggak kita kalau ada dinosaurus? Memang disebut Nabi Adam itu 30 meter tingginya. Cuma kan anak keturunannya kan makin menyusut. Kita aja yang orang Indonesia paling 160 cm, nggak nyampe 2 meter. Orang bule juga nggak nyampe 2 meter. Dinosaurus bisa 4 meter, bisa lebih. Bisa 33 meter gitu kan. Yang memang sudah Allah kondisikan walau alam ya. Ini Quran. Sudah Allah kondisikan bahwa bumi ini layak ditinggali oleh manusia, Nabi Adam tadi. Termasuk juga salah satunya itu biar tahu kan dinosaurus itu katanya bisa jadi kalau sudah mati dia jadi fosil, ada yang jadi minyak, ada yang jadi batu bara. Pohon-pohon yang sudah mati lama jutaan tahun itu jadi batu bara, jadi minyak. Cuma kalau kita hidup 200 tahun yang lalu kan kita nggak ketemu minyak, berarti bisa jadi begitu kan. Jadi memang sudah dikondisikan cocok untuk kita nih. Nah itu tadi 5.000 tahun yang lalu Adam turun. Cuman di ayat yang tadi masih sama, kata Allah apa? Dibekelin nih.
Nabi Adam turun ke bumi dibekelin sama Allah. Bekelin itu Dibekelin dikasih itu makan. bukan makan, dikasih semacam persiapan, Siapa? dikasih macam bekal. Kalau bisa makanan, bisa petunjuk, macam-macam kan. Kalau orang berjalan kan dikasih peta, itu kan bekal namanya, dibekalin. Apa kata Allah? Coba kita lihat. Karena lebih Bismillahirrahmanirrahim. Kulnah bitu minha jami'a. Nah, fa imma ya'tiyanakum minni huda. Nah, kemudian jika benar-benar datang kepadamu dariku petunjuk. Nah, famang tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, siapa kata Allah kan diberi petunjuk sama Allah. Nanti siapa yang mengikuti petunjuk itu fala khaufun, maka jangan takut dan jangan sedih. Ya, kita bisa takut kan, misalnya begini. Kalau kita ditaruh di bumi, itu kan turunnya Nabi Adam sama Siti Hawa kan berbeda jauh kan. Ada yang dibilang di India, ada yang dibilang di Jeddah ya, di mana di Mekah, di Arab Saudi situ, di Mekah. Kalau saya percaya aja di Itu dia. bayangin aja kalau kita turun sendirian gitu di bumi, nggak ada siapa-siapa gitu kan, mungkin ada makhluk apa gitu. Cuman kata Allah ya udah jangan khawatir, nanti dikasih huda, petunjuk. Tapi Allah juga bilang walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, tapi bagi yang mengingkari petunjuk itu bi ayatina, ayat-ayat kami kan banyak, ada Al-Qur'an, ada ayat-ayat tentang yang ada di bumi ini, penciptaan kemarin kan, itu cuma ayat kauni, ada macam-macam. Nah, itu ashabun nar, itu penghuni neraka. Maksudnya begini, waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, Siti Hawa juga turun ke bumi, kemudian berapa ratus tahun, enggak tahu berapa tahun kemudian kan mereka baca ini dibekali kalimat taubat, Rabbana zalamna itu anfusana wa lam taghfir lana, itu kan diajarin sama Allah kan. Akhirnya kan dipertemukan kembali kan, iya, Nabi Adam sama Siti Hawa. Lalu kan punya anak, ya kan, anaknya kembar, katanya setiap lahir itu tuh kembar, setiap lahir kembar, katanya ada 40 anak kembar. Misalnya kembar cowok 2, kembar cewek 2, cepet kan. Nah ini kan ada lagi dikawinkan kembar yang ini sama kembar yang itu satu-satu. Nah ada yang ceritanya Habil Qabil, ingat kan? Iya. Habil Qabil ini waktu mereka dijodohkan, dipasangkan sama kembaran yang lain. Kembaran yang lain itu ada yang iri kan? Habil sama Qabil itu ada salah satunya malah disuruh dites nih, ya udah kalau kamu mau pilih saudara perempuan yang beda kembaran gitu, ini aja dites aja siapa yang paling bagus kurbannya, berkorban, tahu kan korban? Ada sih, lupa Habil atau Qabil itu salah satunya menyembelih kambing yang besar. Tapi satu lagi antara Habil atau Qabil itu penyembahannya apa? Hasil pertanian, entah korban entah apa gitu, tapi yang sudah busuk, yang diterima yang bagus pengorbanannya kan. Nah cuman yang akhirnya dia menikah sama yang perempuan yang saudara kembarnya yang beda. Nah, cuman yang satu lagi si Habil atau Habil ya, Habil itu nggak senang kan, akhirnya dibunuh saudaranya sendiri gara-gara dia nggak bisa kawin sama yang itu karena dia ngasih hasil pertanian yang busuk, entah buah atau sayuran itu busuk-busuk gitu. Nah situ dia bunuh saudaranya. Nah itu dosa pertama yang ada di bumi oleh manusia. Nah itu tadi, makanya itu kan salah kan itu, makanya ada petunjuk huda tadi dari Allah. Nah itu yang bawa petunjuk itu siapa? Nabi Adam kan yang dikasih, dia ngomong ke anak-anaknya. Kan Nabi Adam kan nggak hidup terus, umurnya nggak sampai 1000 tahun kan. Iya. Lalu dia ada nih nabi sama utusan Allah itu ada berapa nabi? 27. 25 yang di Al-Qur'an. Kata Nabi kurang lebih begini, waktu ditanya berapa jumlah nabi, kata Nabi apa? Kurang lebih Nabi itu kayaknya bilang nabi itu semuanya ada 124.000. Tapi dari 124.000 itu yang jadi rasul kurang lebih 300 kayaknya. Beda Nabi sama Rasul gitu kan. Kalau Rasul itu untuk disampaikan. Nah itu termasuk Nabi Adam punya anak, nggak disebut dalam Quran Nabi Sid, ya
Nah habis ini juga dibilang namanya Adam, udah ntar ajarin, nah, kamu dapat petunjuk, ajarin gitu. Terus kan ada Idris, anak cucu anak banget Adam, Nabi Adam. Sampai yang paling terkenal setelahnya Nabi Nuh nanti, Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga sama, Nabi Nuh ini jadi kan setiap umat itu dikirim rasul sama Allah, walikulli ummati rasul. Biar kan nggak semua kita ini dapat petunjuk, maksudnya nggak semua manusia ini jadi nabi kan, cuma beberapa aja, cuma ada 124.000 dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir kan. Jadi bisa dibilang Nabi Muhammad itu nabi yang ke 124.000, bisa dibilang gitu gak? Rasul yang ke 300 berarti kan, yang terakhir. Ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, sudah habis setelah Nabi Muhammad dapat nggak ada lagi nabi, ya kan? Nah itu kan nggak semuanya jadi nabi manusia ini. Ada yang dapat petunjuk, ada yang dapat istilahnya wahyu dari Allah. Nah wahyu ini kan disampaikan. Nah termasuk kan umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh apa kesalahannya pertama kali? Dia tuh ada orang-orang soleh, orang-orang alim, yang soleh lagi itu, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah. Cuma lama-lama ada 4 orang mati, meninggal. Nah orang-orang yang ditinggalkan ini menghormati, wah ini orang soleh baik nih, kita hormati dengan cara apa kata dia? Bikin patung ini. Siapa tadi bikin? Wadda wala su'al ya'uqa wa nasra, itu ada kan di surat Nuh. Dibikin patung sama entah itu anak cucunya atau itu orang-orang tetangga-tangganya, warganya gitu. Cuma kan makin lama makin banyak anak, makin banyak cucu, dia makin salah, dianggap ini patung-patung orang soleh yang awalnya dipuji-puji, wah ini orang soleh bagus gitu. Lama-lama mereka minta doa, dipuja itu kayak jadi disembah patung-patung ini. Jadi katanya jangan perantara, gitu katanya, wadda suwa'a ya'uqa nasra itu kan, tolong kami gitu kan. Cuma katanya perantara aja, perantara ke Allah gitu. Nah karena mereka udah nyembah-nyembah berhala, jadinya Allah mengutus Nabi Nuh kan sekarang sudah Nabi Nuh, Nabi Adam sudah meninggal. Nabi Nuh untuk menyelamatkan agar mereka jangan nyembah Tuhan yang salah, benar kan? Iya. Manusia ntar diangkat jadi nabi begitu. Nabi Nuh ini kan juga punya bapak, punya ibu kan? Iya. Sampai jangan ganggu abang dulu, ikut aja sini. Nah itu dikasih, udah diomongin sama Nabi Nuh, dakwah siang malam kan, untuk qaumi laila wa nahara gitu kan, sampai terus akhirnya udah banjir bala intinya gitu kan, kita persingkat. Nggak ada yang mau, cuma sedikit kan yang mau ikut Nabi Nuh. Nah terus sampai kan nabi ada lagi kan, ada Nabi Nuh, soleh, macam-macam kan, semuanya kan sama kan, untuk mengingatkan manusia, ngasih petunjuk tadi yang ayat Al-Baqarah tadi. Lanjut aja ya. Udah sampai Nabi ada Nabi Musa, sama ini kan Bani Israel. Sama juga diingetin, dia kan ditindas sama Firaun, diselamatin, dia nyembah patung anak sapi, dia nyembah berhala lagi, diingetin lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa itu juga mendapat wahyu dari Allah, bentuknya kitab, namanya apa? Taurat, betul. Udah Nabi Musa wafat, ntar ganti lagi, ada lagi kan, itu udah nabi keberapa tuh, itu udah nabi berapa ratus ribu gitu kan, sampai ada Nabi Isa, sama kan juga, sampai akhirnya penutup Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama kaum Nabi Muhammad ini, kaumnya juga ada yang nyembah berhala. Cuman bedanya begini, kalau Nabi Nuh diutus untuk kaumnya sendiri, ya kan, sama Nabi Isa juga untuk kaumnya sendiri, yaitu negara sendiri, Nazaret ya Pak. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga. Itu ada apa? Kan ada. Nanti ditanya nanti. Nanti ditanya Itu matahari. Ya itu Ratu Bilqis. Nah itu juga sama kan, diperingatkan.
Nanti saya ditanya yang belakangan saya. Nah, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dia. Ini kan bahasan kita di sini nih, Said. Wa antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya kan? Dan Muhammad itu utusan Allah. Kan kita nggak ada Nabi Adam, sudah meninggal kan? Nabi Muhammad juga sudah meninggal. Cuma kan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa yang dibawa utusan Allah? Nabi Muhammad. Al-Quran. Ya petunjuk juga sama. Bentuknya Al-Quran gitu kan. Sama kayak nabi-nabi sebelumnya, Rasul-Rasul sebelumnya juga begitu. Cuman kan Nabi Muhammad nabi akhir zaman, gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bawanya Al-Quran. Termasuk kita kemarin bahas tentang antasyhada alla ilaha illallah. Itu kan kita tahu, kita bisa bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah itu dari Al-Quran. Kemarin kan ada tantangan untuk memikirkan penciptaan semesta ini kan, sehingga kita bisa tahu sang pencipta itu adalah Al-Quran. Jadi itu satu paket, Said. Satu paket itu maksudnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan Al-Quran itu petunjuk dari Allah. Kan kitabnya nanti saya tanya belakang. Kitabnya Nabi Muhammad itu Al-Quran itu disampaikan untuk kita sebagai umatnya, tapi seluruh manusia ya. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah gitu. Sungguhnya aku mengutusmu untuk seluruh manusia, seluruh alam, bukan cuma manusia. Juga makhluk-makhluk selain manusia. Seperti binatang, gunung, air itu juga. Kenapa? Kan kata Nabi juga innama buistu ditamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu maksudnya perbuatan kita pada Allah, sikap kita pada Allah, sikap kita pada manusia, juga pada makhluk, pada hewan, pada tumbuhan, itu diatur semua sama Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran. Kenapa? Baik lagi ke ayat tadi Al-Baqarah yang 30 tadi, saya kata malaikat tadi apa? Waktu Allah mau menciptakan manusia jadi khalifah, kata malaikat kan, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, wah, kalau lebih bahasanya kita gitu, ya Allah, engkau mau ciptakan makhluk manusia yang merusak di bumi, ya kan? Iya. Dan menumpahkan darah. Nah itu diutuslah yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW untuk menghindarkan kita daripada membuat kerusakan di bumi ini. Kita kan nggak boleh kan berbuat kerusakan, kata Allah dalam Al-Quran kan disebutkan kita dilarang merusak. Itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan itu. Jangan juga menumpah darah. Kita dilarang membunuh. Di Al-Quran disebut apa, kalau kita membunuh tanpa dasar, tanpa sebab yang berhak kita membunuh, itu seolah-olah kita membunuh seluruh manusia, betul. Nah itu kan diajarkan. Itu apa yang dimaksud dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menggunakan akhlak, baik akhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, semuanya. Maksud kita dilarang merusak, itu kita nggak boleh. Nah itu intinya, yaitu antasyhada wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita yakin. Kenapa kita bisa bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Ada saksi batal. Karena kita baik lagi ke sebelumnya. Sebelumnya kan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya kan? Udah kita bahas kemarin kan, minggu lalu. Dan itu disebutkan dalam Quran. Nah itu Al-Quran disebutkan itu memang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, gitu kan. Masanaka illa rahmatan lil alamin. Nah jelas dari situ kita dapat bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita dapat yang jelas al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah gitu, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nanti misalnya kan disebutkan lagi aqimus shalah gitu kan, mendirikan salat, zakat, itu semua nanti kita bahas insyaallah. Itu kan semuanya syariat itu tahu aturan yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah percaya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pertama kita percaya, kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, tidak Tuhan selain Allah, dan Allah itu mengutus hambanya manusia juga, itu para rasul. Dan rasul tadi ada Muhammad untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk al-huda tadi. Kan kita kan dibekali sama Allah waktu Nabi Adam turun ke bumi, kan dibekalin kan
huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu bekal-bekal itu disampaikan oleh nabi-nabi, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah kita dapat insyaallah nanti bisa melanjutkan materi ini masih di bab 1 beserta paragraf 1. Kita sudah nanti kita bisa bersikap muslim kan kita sudah paham terhadap Islam, muslim terhadap orang Islam. Dan Islam itu kita sudah bahas, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sudah kita bahas. Nah, kita nanti bisa melanjutkan ke pembahasan materi yang lain. Tadi masih di bab yang sama tentang pengertian Islam itu apa. Nanti kita yang penting ini nih, sikap muslim terhadap Kita. Islam. Nah, kan ada Islam itu kan ada Allah. Nanti kita bahas sikap muslim terhadap itu Allah apa aja. Terus sikap kita pada Rasul, karena itu komponen yang penting, pada Allah, pada Rasul. Rasul bawa Al-Quran kan dari Allah, petunjuk. Tadi gimana sikap kita terhadap Al-Quran, nanti kita bahas. Nah, cuma 3 itu aja, karena memang cukup 3 itu aja. Allah mengutus Nabi, menjadikan khalifah di bumi ini, yaitu Nabi Adam atau manusia. Nah, itu diberi petunjuk, yaitu ayat-ayat kalam-kalam Allah, huda tadi. Nah, kalau kita namanya Al-Quran pasti dibawa ke, nah semua orang jadi nabi kan, itu juga buat cobaan. Yang jadi nabi Muhammad memang dari takdir Allah begitu. Dan Nabi Muhammad SAW juga telah menyampaikan itu maksudnya jadi Rasul itu menyampaikan risalah tentang kenabian, sudah ngasih tahu tentang Al-Quran, terus memberi petunjuk tentang hadis-hadis. Nah, itu sudah diinformasikan, sudah didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita juga harus mengakui satu paket itu, Said, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mengakui bahwa Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Itu petunjuk bagi kita untuk kita supaya tidak membuat kerusakan di bumi dan tidak menumpah darah. Nah, insyaallah kan kata Allah tadi, kalau kita ngikutin petunjuk tadi, apa kata Allah tadi? Mana kita buka lagi Qurannya. Kalau terakhir tadi fa imma ya'tiakum minni hudan faman tabi'a huda, siapa yang mengikuti petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Insyaallah kita tidak perlu takut dan khawatir menjalani hidup di bumi ini. Betul, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu materinya, nanti habis ini tanya jawab ya, sama kuis. Iya, masih berlaku hadiahnya insyaallah ya. 5 pertanyaan 2.000. Ya, kita coba tutup di sini. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menjelaskan. Ini penjelasan untuk kita, semoga dengan bahasa kita mungkin ada salah-salahnya dari kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuisnya langsung sekali ini ya. Di sini juga. Ya, kuisnya sorry. Kita lihat pertanyaannya ya. Mengapa Nabi Adam? Pertanyaan pertama. Mengapa Nabi Adam yang awalnya dari jannah, dari sorga, diturunkan ke bumi? Kenapa? Karena makan buah kuldi. Nah, itu sebab. Satu lagi karena mendekati pohon kuldi. Ya, bukan yang itu. Bukan karena mau itu. Itu kan mendekati pohon-pohon yang tadi. Itu memang sudah takdirnya Allah gitu kan, kalau kita bilang begitu. Cuman memang jalannya begitu. Tadi apa katanya di ayat Al-Baqarah ayat 30, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi Nabi Adam diturunkan bumi karena ini ayat bacanya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu Tuhan Allah
berkata pada malaikat, ini sungguhnya aku jailung fil ardi khalifah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Jadi jawaban saya betul, enggak setengah, 1000 berarti. Nah, ulang nih biar benar. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi oleh Allah? Karena diutuskan menjadi khalifah. Nah, jadi betul ya. Pertanyaan pertama 2000 aja. itu baru satu. Pertanyaan kedua, saya belum nyiapin pertanyaannya. Pertanyaan kedua, untuk apa kita ini aja nih, gampang aja. Apa yang dikhawatirkan oleh malaikat ketika manusia dijadikan khalifah di bumi? Karena takut menumpahkan darah atau merusak bumi. Masya Allah, betul. Nah, bagaimana pertanyaan ketiga? Allah mengutus siapa kepada manusia ini, kepada tiap-tiap umat, biar Allah kita menyebutnya apa tuh? Siapa yang Allah utus atau siapa yang Allah angkat yang ada di manusia, kita sebutnya apa? Manusia ini diangkat oleh Allah, dijadikan Allah sebagai apa? Yang dia itu biar memberikan petunjuk pada manusia yang lain. Nabi dan Rasul. Ya, contohnya misalnya Nabi Nuh kan dia ngelihat umatnya, kaumnya itu nyembah berhala, lalu diangkat Nabi Nuh menjadi nabi, lalu diberi wahyu. Nanti Nabi Nuh memperingatkan makhluknya dan juga memberi kabar gembira bagi yang mau mengikutin. Jadi bukan cuma ngingetin mengancam doang, cuman ngasih kabar gembira juga kalau yang mau ngikutin dikasih surga gitu. Termasuk kita Nabi Muhammad SAW dikasih petunjuk, dikirim wahyu lewat Jibril kan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran, disampaikan kepada kita sampai sekarang. Itu mukjizat, udah 1400 tahun lalu masih ada Al-Quran dan hadis. Namanya Nabi dan Rasul. Pertanyaan ketiga ya. Sekarang pertanyaan keempat. Yang gampang lagi nih, enggak cuma yang soal umum. Kan disebut sama ilmuwan, bumi ini sebenarnya udah 4,5 miliar tahun yang lalu sudah siap huni oleh manusia, kurang lebih begitu. Cuman 200 juta tahun yang lalu ada dinosaurus. 60 juta tahun yang lalu dinosaurusnya mati, punah, gak ada yang satu pun hidup, gak cocok lagi hidup. Lalu 4 atau 3 juta tahun yang lalu ada manusia purba. Cuman kenapa Nabi Adam baru diturunkan, yang katanya kalau itu benar baru 5.000 tahun yang lalu? Karena ada di surga. Iya, kenapa? Kan masih ada surga. Kan diturunkan kenapa baru 5.000 tahun yang lalu? Enggak dari awal bumi ini sudah layak untuk ditinggali? Karena ini saya kasih gambaran, kalau Nabi Adam itu diturunkan 200 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih hidup, gimana? Sulit memang jadi memang sesuai dengan insya Allah wa'alalam ya. Cuman dari sisinya dari ilmunya harusnya kalau Nabi Adam diturunkan 200 juta tahun yang lalu kan ya nggak bisa mengelola bumi, jadi kan cuma kerjaannya ribut sama dinosaurus, bisa jadi begitu kan. Iya. Dan juga mungkin kita nggak bisa ngebahas apa tadi? Ya ada manusia purba segala macam, dan bisa jadi juga karena mungkin memang bumi ini juga ilmuwan bilang bakal hancur lama-lama, bakal hancur. Mungkin kalau kita di akhir-akhir kehancuran bumi, saya nggak tahu berapa lama kan, kita nggak tahu. Baru kalau kita misalnya hidup 1 miliar tahun yang lalu, ya mungkin terlalu lama gitu kan hancurnya. Dan memang disebut bahwa bumi ini bakal hancur, kiamat kan, kiamat bakal terjadi. Nah jadi memang intinya wallahualam itu memang dikondisikan biar manusia ini atau Nabi Adam, kita manusia ini cocok tinggal di bumi itu mungkin baru ribuan tahun yang lalu, bukan jutaan tahun yang lalu. Ngerti kan? Jadi kenapa Nabi Adam baru diturunkan katanya 5.000 tahun yang lalu? Kenapa kira-kira alasannya? Karena itu
ya untuk menjadi khalifah mengelola bumi, ya insya Allah cocok baru dibuat tahun yang lalu. Yang keempat ya insya Allah benar, cukup benar. 5. Karena itu kan baru kemungkinan. Karena 5. kita kan kalau kan dari dalil dari hadis dan Al-Quran. Cuma kan nggak disebut, nggak ada dalil ada hadis ataupun Quran yang membahas soal kenapa baru dibuat tahun yang lalu, kan nggak ada. Ya pertanyaan terakhirnya ini, kenapa iblis itu jadi musuh bagi manusia? Asal awal mulanya gimana? Asal mulanya itu dia itu menjatuhkan darah di bumi, habis itu merusak bumi. Enggak kepanjangan. Yang cerita tadi aja tuh, yang ayat Al-Baqarah 30 tadi. Oh. Yang terus kan kata Allah, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, dari situ. Mungkin karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Karena dia menganggap dia lebih pembuatannya itu lebih bagus. Dia menganggap dirinya lebih mulia. Iya, karena terbuat dari api. Ya, gitu kan. Manusia terbuat dari tanah Nabi Adam. Gara-gara itu dia dilaknat oleh Allah. Nah, gara-gara itu dia menganggap bahwa dia dilaknat gara-gara Nabi Adam. Nah, jadi ayat baik lagi, ulangin lagi. Kenapa iblis suka menyesatkan manusia dan dijadikan musuh bagi manusia? Karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya bukan nggak mau sujudnya itu, tapi karena dia nggak mengikuti perintah Allah. Karena dia menganggap mulia, karena dia sombong. Gara-gara dia sombong, jadi dilaknat sama Allah, dikutuk. Dia menganggap dia dikutuk gara-gara Nabi Adam. Oke. Terakhir deh buat yang terakhir tadi. Kenapa harus ada nabi sama rasul? Karena dia itu menyampaikan petunjuk. Karena manusia ini memang dasarnya mahalul khata ya, wanisyan gitu. Jadi manusia ini memang tempatnya dosa dan lupa. Nabi Adam itu nggak tahu lupa atau memang berdosa tuh. Pertama kali kan disuruh jangan dekatin pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah, ya kan? Itu masih di surga. Di surga aja udah berbuat salah kan? Ya kan? Waktu turun ke bumi juga anaknya bunuh kan? Bunuh itu juga berbuat salah. Makanya ada Nabi Rasul bagi ngingetin. Nabi Nuh juga kaumnya nyembah patung, orang-orang soleh dibikin patung gitu kan, sama kan? Sama juga termasuk sekarang. Cuman sekarang kita sudah nggak perlu lagi Nabi karena sudah ada Al-Quran. Ya cukup mati ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya ada yang mau ditanya nggak? Saya mau tanya dulu. Kenapa nabi yang lain itu gak diutuskan untuk menyampaikan petunjuk? Nabi kan katanya di gini katanya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ya Allah alam mana yang benar. Cuman katanya kalau nabi itu ya Allah alam sih. Yang pasti katanya rasul itu mendapat wahyu dan untuk sampaikan pada kaumnya yang 300 tadi kan. Nah semua rasul pasti menyampaikan kepada kaumnya peringatan dan kabar gembira, nazir wal bashir, memberi peringatan dan kabar gembira, memberi petunjuk tadi. Tadi kan disebut kalau yang ingkar maka dia masuk neraka, kalau yang mengikuti maka masuk surga. Ada pertanyaan lain? Ada. Ya. 10.000 bener kalau melok dapat lebih.
mengapa mengapa Allah memutuskan kenapa iblis masih ada di surga? Iblis, nah itu saya juga bertanya tuh kan malaikat itu kan disebutkan kalau iblis itu karena dapat tugas mulia, akhirnya dia dapat sejajar dengan malaikat tertentu, nggak disebut malaikat yang mana ya. Dan waktu Nabi Adam diciptakan juga dia ada di situ, iblis ya. Waktu disuruh pada sujud, malaikat itu berarti kan berjajar dengan malaikat kan, tapi dia nggak sujud, nggak hormat kan, nggak tahu juga berjajar atau enggak. Nah yang jadi pertanyaan tuh gitu juga yang ayah pertanyain, kan Nabi Adam kan disuruh Allah kun anta wa zawjukal jannah kan katanya ya. Nah ini perlu tafsir ya, kita belum ada ilmunya. Kalau ayah kalau saya belajar suatu saat nanti dapat tafsirnya itu kan. Nih katanya apa katanya, Aqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ya kan, masuklah kamu surga sama si Hawa gitu. Tapi kok iblis ini bisa ikut masuk surga berarti kan? Ya kan? Iya. Cuman ya Allah alam gitu, yang belum tahu. Cuman ada yang dibilang kan setelah si iblis dikutuk, dia kan minta berdoa katanya, tangguhkan nyawa katanya. Dia iblis itu nggak mati sampai hari kiamat baru mati. Dan dia di situ punya kelebihan, di antaranya dia bisa itu masuk ke pembuluh darah manusia, punya kelebihan, bisa membisikin dari dalam hati itu. Nah mungkin iblis itu yang merasuk ke pembuluh darah kita gitu, bisik-bisikan itu. Jadi mungkin bisikan aja gitu dari iblis, entah dia di mana, mungkin dia bisa masuk bisikin itu ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah mungkin di situ jawabannya. Berarti bisa jadi iblis itu bukan di surga, tapi dari jauh bisa ngebisikin, punya kemampuan karena dia dibekali kemampuan, karena kan disebut dia bakal menyesatkan manusia. Nah di situ juga kan itu buat cobaan juga bagi kita manusia. Kan disebut tadi kan itu kan iblis itu jadi musuhmu. Mana tadi? Ada di satu ayat itu yang menyebutkan, di beberapa ayat mungkin menyebutkan bahwa iblis itu adalah musuhmu gitu kan. Ada lagi? Siapa yang duluan diciptakan, manusia purba atau dinosaurus? Oh itu kalau ilmuwan nelitinya begini, ini ada fosil itu tulang makhluk hidup yang sudah menjadi batu atau jadi tulang dalam. Dia diteliti tulangnya itu, tulang dinosaurus ini itu disebut sama ilmuwan sudah ada 200 juta tahun yang lalu usianya. Dari usia karbonnya bisa dilihat, itu bisa diukur sama ilmuwan peneliti. Usia manusia purba itu mungkin 3 juta tahun yang lalu, berarti manusia dinosaurus dulu gitu. Cukup? Belum. Apa lagi? Mengapa manusia pernah diganggu setan? Manusia selalu diganggu setan. Setan itu kan keturunan dari iblis. Dan iblis itu juga memang dia nyangka gara-gara Nabi Adam dia dilaknat. Kan Nabi Adam diciptakan Allah, terus dia lebih mulia karena diberi ilmu. Kan di wa'allama Adam al-asma, kan sama Allah dikasih ilmu Nabi Adam itu, nama-nama semuanya kan. Nah itu dia lebih mulia, maka disuruh hormat itu malaikat iblis. Tapi dia nggak hormat si iblis, ya kan? Dia dilaknat gara-gara dia nggak tunduk perintah Allah, wastakbar, membangkang, dan dia sombong itu kan. Nah dari situ dia nganggap, wah gara-gara manusia ini saya dilaknat. Akhirnya dia menggoda, termasuk dia nyuruh ke pasukannya setan ini, suruh menggoda kita manusia. Cuman kita jangan khawatir, kata Allah kan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada petunjuk tadi. Allah alam. Cukup? Belum. Banyak banget. Kapan iblis muncul? Iblis yang pasti muncul sebelum Nabi Adam. Ya kan tadi kan disebut ini jailun fil ardi khalifah.
Nah, kan kata Allah, aku tidak menciptakan khalifah manusia di bumi. Nah berarti kan duluan malaikat sama iblis diciptakan. Cukup. Ya alhamdulillah, semoga itu menambah khazanah ilmu kita, bekal Said. Nanti kan Said juga masih bisa boleh bertanya-tanya lagi, bisa berpikir lagi. Ya. Dengan ini petunjuk, ini ilmu-ilmu dasar tentang agama, tentang alam semesta ini juga. Hakikat penciptaan manusia tadi kan, belajar kan? Dan tujuan kita apa gitu kan? Siapa musuh kita dan apa yang kita harus lakukan di bumi ini kan? Ya. Dan siapa nabi kita, siapa Tuhan kita. Allah sudah disampaikan kepada Said dan kita sama-sama pelajari. Nanti juga Said bisa belajar, bisa ngasih tahu yang ayah salah misalnya kan, atau bunda salah, atau adik ada yang perlu dikasih tahu ya, diajarin juga ya teman-temannya juga. Ataupun kalau ada orang yang bertanya, berargumen, membahas tentang sesuatu, tentang Tuhan, tentang Nabi, saya sudah punya bekal insyaallah kan. Tapi itu dipelajarin dari yang lain, dari guru-guru Said juga. Oke? Insyaallah wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.